Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca, memahami dan menterjemah gitu kan, kitab Mukhtasar Jidan karangan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kitab ini membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang i'rab, belum selesai. Ini adalah lanjutannya bagian-bagian i'rab. Tanpa berpanjang kalam, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bermula bagian-bagian i'rab itu ada 4. Apa saja bagiannya? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, yaitu rafa, nasab, khafat, dan jazam. Rafa dan seterusnya badal dari arba'atun. Badal mengikuti keadaan mabdal minhunya. Mabdal minhu rafa, maka badalnya juga rafa. Yakni menghendaki musannif anna aqsamal i'rabi arba'atun, bahwa bagian i'rab itu ada 4. Raf'un, yaitu pertama rafa, contohnya adalah yadribu zaidun. Yadribu adalah contoh rafa pada fi'il mudhari'. Zaidun sebagai fa'il dari yadribu adalah contoh rafa pada isim. Ada fi'il, ada isim. Wa nasbun, dan yang kedua adalah nasab. Contohnya adalah lan adriba amran, aku tidak akan memukul si Amr. Adriba adalah contoh nasab bagi fi'il mudhari'. Tanda nasabnya adalah fathah. Tadi yang yadribu jadi rafa itu tanda rafanya dhammah. Zaidun yang jadi fa'il yadribu juga tanda rafanya dhammah. Tadi tidak saya sebutkan. Lan adriba ini adalah contoh. Adriba ini contoh nasab pada fa'il, tanda nasabnya fathah. Amran jadi maf'ul, lan adriba itu tanda nasabnya itu fathah, itu nasab pada isim. Jadi di sini musannif mencontohkan kalimat dengan langsung pada posisi-posisinya. Wa khafdun, dan i'raban ketiga adalah khafat, contohnya adalah marartu bi zaidin. Nah, contoh khafat yang dimaksud di sini adalah zaidin. Zaidin itu tanda khafatnya dengan jar, dan khafat itu khusus kepada isim. Kalau rafa dan nasab khusus pada fi'il dan isim, khafat khusus pada isim saja. Nah, dan i'raban yang keempat itu ada namanya jazmun, yaitu jazam. Contohnya lam adrib zaidan. Contoh yang dimaksud adalah adrib, yaitu jazam pada fi'il mudhari'. Nah, jadi jazam itu khusus kepada fi'il, yaitu khususnya lagi kepada fi'il mudhari'. Nah, jadi sesuai urutan ya. Fa zaidun fil awali, maka lapas zaid pada contoh yang pertama, maksudnya yadribu zaidun itu marfu'un, itu dirafa biyadribu dengan kalimat yadribu ala annahu fa'iluhu, atas bahwasanya dia adalah fa'il dari yadribu. Nah, wa adriba fi tsani,
dan kalimat adriba yang ada pada lan adriba amran itu fisani itu ada pada yang kedua. Fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' mansubun bilan dinasab dengan lan. Wa amran dan lapas amran itu mansubun bi adriba dinasab dengan kalimat adriba. Ala annahu maf'uluhu atas bahwasanya amar itu adalah maf'ulnya. Wa zaidin fisalisi dan contoh yang ketiga pada zaid itu yaitu majrurun, yaitu marartu bi zaidin itu majrurun bil ba'i. Jadi zaidin itu dijar dengan ba. Wadrib wa idrib atau idrib firrabi dan kata idrib pada contoh yang keempat itu adalah fi'il wa adrib dan lapas adrib firrabi pada contoh yang keempat lam adrib itu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun bilam, dijazam dengan lam. Nah, walan dan kata atau huruf lan itu tusamma dinamakan ia lan itu harfa nafyin akan huruf nafi wa nasbin dan huruf nasab wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Nah, ini ada alasannya ini. Li'annaha karena bahwasanya lan itu tamfil fi'la itu menafikan fi'il. Misalnya lan yadrib tidak akan tidak akan memukul lah. Jadi kan menafikan gitu. Watan sibuhu dan lan itu juga menasabkan fi'il. Contohnya lan yadriba itu dinasab dengan lan. Wa tusayyiruhu mustaqbalan dan lan itu menjadikan fi'il itu menjadi mustaqbal. Jadi mustaqbal itu fa'il dari maf'ul dari tusayyiruhu, menjadikan ia nyalan itu akan mustaqbal, fi'il itu menjadi mustaqbal. Nah, itu tentang lan. Sekarang lam tusamma dinamakan dia lam itu harfa nafyin, sama dengan lan di atas, huruf nafi juga, wa jazmin dan jazam, wa qalbin dan membalik. Di sini ada alasannya. Li'annaha karena bahwasanya lam itu tamfil fi'la menafikan fi'il. Lam yadrib tidak memukul. Itu kan menafikan. Wa tajzimuhu dan lam itu menjazamkan fi'il. Wa taqlibu ma'nahu dan membalik maknanya fi'il itu fayasiru madiyan, maka ia menjadi fi'il madi yang tadinya fi'il mudhari menjadi fi'il madi. Nah, falil asma'i min dzalik, maka bagi isim-isim itu daripada yang demikian itu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Jadi bagi isim itu dari yang demikian i'rab itu ada rafa, nasab, khafat, wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya isim. Falil asma'i khabar muqaddam, ar-raf'u mubtada muakhar. Nah, isim itu ada kriterianya di dalam i'rab, yaitu menerima rafa, nasab, dan khafat, dan tidak ada jazam padanya. Yakni menghendaki musannif annal asma'a, bahwasanya isim itu yadkhuluha ar-raf'u, masuk padanya isim itu ala rafa. Nahu contohnya jaa zaidun. Maksudnya di sini zaidun di sini sebagai isim, dia keadaannya rafa sebagai fa'il dari jaa. Wan nasbu, dan yang masuk pada isim itu juga nasab. Contohnya ra'aitu zaidan. Zaidan di sini sebagai isim, dia berkedudukan nasab sebagai maf'ul ra'aitu. Wal khafdu dan
masuk juga pada isim itu i'raban khafat. Namun contohnya marartu bi Zaidin, aku telah berlalu dengan si Zaid. Wala yadkhuluhal jazmu. Ini juga dulu nih, Zaidin ini dia khafat isim, yaitu tandanya itu dia pada posisi khafat. Dia artinya dia adalah i'raban bagi isim. Wala yadkhuluha al-jazmu, dan tidak masuk padanya isim itu adalah jazam. Nah, kebalikan dari fi'il itu khafat yang ada, yang jazam ada. Nah, ini penjelasannya, walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan bagi fi'il itu dari demikian i'rab, rafa, nasab dan jazam. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat padanya fi'il. Yakni menghendaki musannif annal af'ala, bahwasanya fi'il itu yadkhuluha, masuk padanya fi'il ar-raf'u oleh rafa. Contohnya yadribu. Jadi yadribu adalah contoh fi'il yang rafa. Kenapa dia rafa? Karena bebas dari amil nasab, amil jazam. Wan nasbu, dan nasab masuk pada fi'il, contohnya adalah lan adriba, yaitu lan adriba. Adriba di sini nasab dengan lan. Wal jazmu, dan jazam, i'raban jazam masuk pada fi'il, contohnya lam adrib. Wala yadkhuluha al-khafdu, dan tidak masuk pada fi'il itu adalah i'raban khafat. Nah, farraf'u wal nasbu, maka bermula i'raban rafa, nasab, yashtariku fihima al-ismu wal fi'lu, itu bersekutu, bersarikat pada keduanya itu, rafa dan nasab itu oleh isim dan fi'il. Jadi pada isim dan fi'il ada rafa, ada nasab bersamaan. Wa yakhtassul ismu, dan khususlah oleh isim itu bil khafdi, dengan i'raban yang khafat. Wal fi'lu bil jazmi, dan fi'il itu khusus dengan jazam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, seperti itulah penjelasan tentang bagian-bagian i'rab di dalam kitab Mukhtasar Jiddan ini. Nah, sebagai kesimpulan bahwa i'raban bagi isim itu ada rafa dan nasab, dan khafat, tidak ada jazam padanya. Dan pada fi'il itu rafa dan nasab dan jazam, dan tidak ada khafat pada contoh pada i'raban fi'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, itulah bagian-bagian dari i'rab. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk pada bab yang paling panjang di kitab ini.